Sampurasun warga santuy kumaha damang, kembali lagi bersama saya Gus the King of the Lelendean yang akan melanjutkan alur cerita film Big Mouth yang semakin seru dan semakin bikin kalian semua larut di dalam alur cerita filmnya. Buat yang belum menonton episode sebelumnya, link bisa dilihat di deskripsi ya. Tanpa banyak babaung, babi bu, cerat, ceret, cerot. Yuk langsung simak saja intronya Bang Poang, jahitan popoean, antep pegan weger rohan. Sediakanlah kembang 7 rupa ejeng menyan, plus makanan, minuman, cemilan, gorengan, rangginang, sanguan, dan semat menyaksikan. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Nukuya? Chang Ho terbangun di rumah sakit mental dalam kondisi yang terikat. Dia tidak diberi nyatu dan tidak diperbolehkan untuk molor. Dalam kondisi tak berdaya tersebut, Ji Hoon datang dan menyuntikkan serum kejujuran padanya sambil menginterogasinya. 비머스가 아주 시궁쥐가 다 됐네. 응? 야, 빅마우스, 네가 가져간 돈 어디에 숨겼어? 네가 1,000억 가져갔잖아. 몰라. 야! 빅마우스! 대서 뿌리니 빨리! Ketika Chang Ho akan menerima suntikan yang kedua, dengan ngasal ia menyebutkan lokasi sebuah gunung di mana ia menyatakan bahwa ia mengubur uang itu di sana. 1,000억 잃는 거고, 넌 심장마비로 뒤지는 거고. 얘가 구설산! Dengan segera Ji Hoon, jaksa dan kedua tersangka PIP mendatangi tempat yang dimaksud dan segera menggali. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah kotak yang berisi sebatang emas, dan inilah Big Mouth episode 8. Penasaran dengan apa yang mereka temukan, Ji Hoon pun kemudian mencoba menggalinya lagi. Tanpa mereka sadari, dekat dari sana ada sebuah truk pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sementara di rumah sakit mental, Chang Ho mencoba untuk menyuap perawat di sana agar mengeluarkannya. Tanpa Chang Ho tahu kalau perawat itu tidak bisa mendengar. Bonge. 나 여기서 데리고 나가면 형이 달라는 대로 다 줄게. 뭐 얼마면 돼? 20억? Tak lama kemudian Ji Hoon kembali datang ke rumah sakit dan meminta Chang Ho agar menunjukkan di mana sisa, karena Ji Hoon hanya menemukan sebatang emas di sana. Di situ Chang Ho sadar bahwa Big Mouth selama ini mengawasinya dan melihatnya menderita. 딸랑이가 한 개 묻어놨네? 내가 그렇게 만만하게 보이니? 주카리 씨빠빠야. Mengetahui itu, Chang Ho pun kembali mencoba untuk mengulur waktu dengan bernegosiasi dengan Ji Hoon.
Di lain tempat, para tahanan yang sedang melakukan senam dikejutkan dengan salah seorang tahanan yang tiba-tiba saja muntah darah kemudian pingsan. Dan ternyata sudah banyak tahanan yang mengalami hal serupa. Tak lama dari itu, Chun-sik melihat Jae-ho yang dibebaskan dengan jaminan. Begitu keluar, Jae-ho langsung menghubungi istrinya. Sementara itu, Jo-hye menawarkan bantuan kepada Do-ha untuk memuluskan rencananya kepada ketua. Namun Do-ha mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia sekarang sudah siap untuk memiliki seorang anak. Seketika itu juga Jo-hye luluh di hadapannya. Lalu Miho bersama Suntae dan ayahnya sedang mencari Hae-jin dihubungi Do-ha yang memberitahu bahwa ia telah menemukan keberadaan Hae-jin. 네, 시장님. 정말요? 알겠습니다. 제가 바로 그쪽으로 갈게요. 장혜진 씨 찾았대요. Do-ha yang sampai lebih dulu kemudian memeriksa kalung Hae-jin dan mendapati bahwa memory card berisi makalah Profesor Seo sudah tidak ada di situ. Miho yang kemudian datang mendapatkan perlakuan kasar dari Hae-jin, bahkan ia sampai diacukan pisau oleh Hae-jin. Sementara itu ayah Miho, Suntae dan Do-ha diminta untuk keluar biar Miho berbicara empat mata dengan Hae-jin. Di luar, Ajo dan Do-ha kembali menghampiri dan mengabarkan bahwa tetua pingsan. Dengan segera ia menuju ke sana. Terlihat Jo-hye sedang merawat tetua sambil merekomendasikan Do-ha untuk menjadi penerus bisnis tetua. Tapi tak disangka tetua nampaknya menginginkan Jo-hye untuk menjadi penerusnya. Dengan lembut, Jo-hye pun berusaha untuk menolaknya. Do-ha yang sudah sampai di sana kemudian diminta oleh istrinya untuk menjaga tetua malam ini. Melihat ada kesempatan, tiba-tiba saja Do-ha mencoba untuk melukai tetua, namun ia mengurungkan niatnya. Sementara itu Chang-ho yang baru saja akan menikmati makanan hasil requestannya terpaksa tertunda berkat alarm kebakaran sebagai tanda bahwa ia harus segera melarikan diri. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Chang-ho pun segera bergerak. 와, 나 빅마우스 타이밍 진짜 이씨. Namun butuh upaya keras untuk bisa mengalahkan sang perawat yang menjaganya. Beruntung Jerry yang datang menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran membantunya. Tak cukup sampai di situ, mereka pun mengerahkan segala daya dan upaya mereka sampai akhirnya si perawat itu pun kojor. Mereka berdua pun melarikan diri menggunakan sebuah mobil yang sudah disiapkan hingga terjadi kejar-kejaran di perkotaan. Dan Ji-hoon yang mengetahui kejadian itu dari si kepala perawat pun meminta jaksa untuk mengerahkan semua polisi yang ada untuk memblokir jalan dan menangkap Chang-ho. Beruntungnya Chang-ho dapat lolos dari pengejaran itu. Sebelum berpisah, Jerry menyesali perbuatannya yang telah membuat Chang-ho sakit perut dan mengaku bahwa Big Boss telah membayarnya untuk membebaskan Chang-ho. Di situ Jerry pun sempat meminta maaf kepada Chang-ho, kemudian ia pun pergi untuk mengalihkan pencarian. Sementara Chang-ho segera menuju ke mobil yang telah disediakan. 형님 복동 일으킨 거 그거 내가 한 짓이에요. 그것 때문에 미안해서 이러는 거면 빅마우스한테 돈 받았어요. 내려요. 나 혼자? 넌? 저 다리 아래로 내려가면 검은 차 한 대 있을 거예요. 그거 타고 빨리 도망쳐요. Benar saja, tak butuh waktu lama, polisi pun menemukan mobil pelarian yang sedang Jerry gunakan. Karena terdesak, Jerry pun memacu kendaraan menembus kerumunan polisi. Akibatnya ia harus mengalami kecelakaan. Ternyata dari kejauhan Chang-ho melihat kejadian tersebut. Ji-hoon yang sudah berada di lokasi tersebut pun segera memerintahkan pencarian publik karena di dalam mobil tersebut hanya ditemukan Jerry.
Sementara itu Miho, Sunte, dan ayah mertua berencana untuk menyiarkan acara live terkait kasus pembunuhan Profesor Seo. Miho juga kembali memujuk Hae-jin sampai akhirnya Hae-jin setuju untuk membantu rencana mereka. Berita tentang Big Boss yang telah melarikan diri pun tersebar di seluruh penjuru Korea. Kepala sipir yang sedang bermain catur dengan pimpinan sel yang mendengar hal itu tampak biasa saja karena melarikan dirinya Chang Ho bukan di bawah pengawasannya. Di tempat lain, Jae-ho tampak kesal karena ia yang baru saja keluar penjara merasa dirinya tidak aman karena Chang Ho yang melarikan diri dari penjara. Tak hanya itu, kedua tersangka lainnya pun turut stres mendapatkan kabar tersebut. Terlebih lagi, jaksa turut mengabarkan bahwa Miho ponselnya tidak aktif dan Miho, Sunte beserta ayahnya telah menghilang yang membuat mereka semua semakin stres. Di sisi lain, Chang Ho yang sedang berusaha menuju ke tempat persembunyiannya terpaksa harus menepi karena melewati pos pemeriksaan polisi. Sempat deg-degan, tapi ternyata... 실내등 좀 켜주세요. 여기 보세요. 인상 피시고. Ya, ternyata petugas tersebut merupakan antek-antek Big Boss sehingga Chang Ho dibiarkan pergi begitu saja. Sampai di tempat persembunyiannya, Chang Ho kembali teringat kecelakaan yang menimpa Jerry sehingga membuat perasaannya menjadi campur aduk. Kemudian Chang Ho pun memutuskan untuk tidak lagi dimanfaatkan oleh Big Boss agar ia tak berakhir seperti Jerry. 실컷 이용만 당하다가 그렇게 안 죽어. 니처럼 불쌍하게 안 당해. Agar siasatnya bisa berjalan mulus, Miho perlu untuk mencari kabar Chang Ho. Namun karena kondisi Chang Ho yang sedang dalam pelarian, maka Miho mengatur siasat dengan berdemo di depan kantor kejaksaan. 그나저나 아니, 사무장님 말대로 핸드폰을 꺼두기는 했는데 그러면 창호랑 연락할 방법이 없잖아요. 이번 계획은 이거 창호 없으면 완전 말짱 도루묵인데. 왜요? 뭐 좋은 생각이라도. 잠깐만요. Jungrak yang baru saja keluar dari kantor kejaksaan dalam rangka mencari Miho dan dua lainnya menemukan mereka sedang berdemo di depan kantor kejaksaan. Ayah Miho kemudian menghampiri dan menegaskan bahwa Chang Ho bukan melarikan diri, melainkan diculik. Miho dan dua lainnya pun bersedia bekerjasama dengan Jungrak serta menyerahkan ponsel mereka masing-masing untuk diperiksa. 협조한다고? 당신들 핸드폰 제출할 수 있어요? Sebagai balasannya, Miho menuntut agar Jungrak mau menyelidiki kasus penculikan Chang Ho. Karena hal itu pula, Jungrak mulai diteror oleh ayah Miho, Sunte, dan juga Miho. Di rumah persembunyiannya, Chang Ho mendapatkan berita tentang demo yang dilakukan Miho beserta dua lainnya. Dan Jungrak melaporkan demo yang dilakukan Miho kepada Ji-hun. Jungrak yakin bahwa Chang Ho akan tertangkap karena di lokasi Miho melakukan demo tersebut terpasang banyak CCTV dan petugas yang mengawasi dengan ketat. Tapi Chang Ho tidak sebodoh itu. Ia memanfaatkan videotron di gedung itu dengan memasang sebuah iklan tentang kenangan Miho dan dirinya. Sehingga Miho yang melihat iklan tersebut pun segera menghubungi nomor yang tertera di iklan tersebut. 결혼하자. 지금 청혼하는 거야? 언제 탈지도 모르는 이 보험금으로? 내가 앞으로 평생 호강시켜줄게. Dan benar saja, orang yang menjawab adalah Chang Ho yang berada tak jauh dari Miho dan sedang ikut mengawasinya. Miho mengabarkan bahwa Hae-jin telah setuju untuk membantunya. Di situ Chang Ho menegaskan bahwa ia akan mengambil alih semuanya dan meminta Miho untuk mundur. 장혜진 씨가 우리 도와주기로 했어. 바로 나한테 넘겨줘. 이제부터 내가 컨트롤할게. Di sisi lain, ketiga tersangka pembunuhan Profesor Seo melihat iklan tayangan live mengenai pembunuhan Profesor Seo, di mana dalam tayangan tersebut dikatakan bahwa akan hadir seorang informan yang akan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Dan kepanikan tersebut tertunda saat Ji-hun menerima panggilan dari Hae-jin yang mengatakan bahwa ia memiliki makalah Profesor Seo. 누구세요? 장혜진이에요. 서 교수 논문 내가 갖고 있어요. 내 남편한테서 이혼 서류 받아오세요.
이 논문이랑 맞 교환할게요. Di situ Hye-jin dan Ji-hoon sepakat untuk menyerahkan makalah Profesor Seo di sebuah restoran dan sebagai gantinya Hye-jin akan mendapatkan surat cerai dari Jae-ho. Jae-ho yang bersikeras tak ingin bercerai dengan Hye-jin pun harus berdebat dengan Ji-hoon dan kemudian pergi dari sana. Waktu persidangan pun tiba, ketiga para tersangka pembunuhan profesor pun datang untuk menghadiri pengadilan. Do-ha yang sempat sedikit mengobrol dengan Ji-hoon berpendapat bahwa Ji-hoon mengetahui Hye-jin memiliki makalah Profesor Seo. Di dalam ruangan persidangan, Mi-ho membuka laptopnya saat pembawa acara live memulai acaranya dengan memperkenalkan informan yaitu Chang-ho yang membuat para pemirsa terkejut dibuatnya. 내 싸움은 지키기 위해 내 평화 성공은 나 높은 곳에 데려다 놨고 추락해도 죽지 않는 벌레들이 꼬여 그들의 관심 사는 내 관심 그걸 내 고장 내 핸드 무게는 8톤 때려봐 계속 때리는 대수 터도는 팽이야 못 멈춰 행동 You what you pay for 안녕하세요. 빅마우스 박창호입니다. 제가 오늘 재판에 관해서 예언 하나 할까요? Brand new face 난 지어 brand new smile brand new mask 난 지어 brand new life 고장 내 핸드 무게는 8톤 때려봐 계속 때리는 대수 터도는 팽이야 못 멈춰 행동 You what you pay for brand new face 난 지어 brand new smile brand new mask 난 지어 brand new life Benarkah Jerry tewas kecelakaan? Ataukah Hye-jin benar-benar menyerahkan makalah Profesor Seo kepada Ji-hoon? Nantikan kelanjutan ceritanya di Big Mouth episode 9. Bye-bye. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak ada pesan. Kata Bapak Bray pernah berbicara, yaitu kalau kau mencari paku, carilah di pohon belimbing. Kalau kau cinta padaku, ciumlah pantat munding. Yuk, bye-bye.